Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode akreditasi sukses nilai A. Video yang lalu kita sudah membahas bagaimana langkah-langkah persiapan akreditasi. Apa itu ICM, apa itu ICN, dan apa itu asesmen kecukupan. Pada video kali ini akan dibahas tentang aspek-aspek butir IASP dan telaah IASP. Dalam video ini nanti juga bisa di-download IASP semua jenjang dan instrumen telaah IASP. Langsung saja kita buka IASP-nya seperti ini. Ada butir kinerja inti, kemudian ada komponen penilaian yang pertama, ini mutu lulusan, kemudian ini pernyataan yang pertama, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Kemudian ada capaian kinerja di level 4, siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Level 3, level 2, level 1. Setelah capaian kinerja ada definisi. Setelah definisi ada pembuktian kinerja. Untuk pembuktian kinerja ini ada 4 teknik. Ini yang pertama menggunakan teknik observasi. Apa saja yang diobservasi? Untuk yang pertama tadi, tentang kedisiplinan waktu dapat dilihat dari kedisiplinan kehadiran di sekolah, kedisiplinan kehadiran di kelas, kedisiplinan kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan seterusnya. Ini teknik yang pertama. Yang kedua, setelah observasi, telaah dokumen. Dokumen apa saja yang ditelaah? Untuk pernyataan pertama tadi, tata tertib, buku piket, dan catatan guru atau wali kelas. Setelah telaah dokumen, asesor akan melakukan wawancara. Siapa yang diwawancara? Kepala sekolah, guru, dan siswa. Wawancara tentang apa? Yang terkait pernyataan yang pertama tadi. Nah, setelah itu baru dibuat kesimpulan penilaian. Kesimpulannya nanti tertuang di bagian terakhir. Di butir kedua juga seperti itu. Ada pernyataan, ada capaian kinerja, mulai level 1 sampai level 4, ada definisi, ada pembuktian kinerja melalui observasi, telaah dokumen, wawancara, siapa yang diwawancara, guru dan siswa. Setelah itu baru kesimpulan penilaian. Begitu juga nomor 3 sampai dengan butir yang ke-35. Ini butir ke-35, berikut capaian kinerjanya, definisinya, pembuktiannya melalui telaah dokumen, wawancara, lalu kesimpulan. Ini untuk butir penilaian inti. Yang kedua nanti ada butir kinerja kekhususan mutu guru. Untuk SD ada 1 butir. Guru mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu. Ini capaian kinerjanya level 4 sampai level 1, ada definisinya. Bagaimana pembuktian kinerjanya? Telaah dokumen, wawancara, kepala sekolah dan guru, baru terakhir kesimpulan. Setelah butir kekhususan, di dalam instrumen ini juga memuat butir pemenuhan relatif yang sudah kita bahas pada video pertama. IPR-nya, indikator pemenuhan relatif. Ini mulai gurunya, yang S1 berapa, yang bersertifikat pendidik, dan seterusnya. Setelah itu, di bagian akhir ada teknik pensekoran dan pemeringkatan hasil akreditasi. Untuk skor IPR di bobot 15, untuk kinerja di bobot 85. Kemudian di mutu lulusan, komponen mutu lulusan ini ada 11 butir, bobotnya 35, di komponen kedua proses pembelajaran bobot 29, mutu guru bobotnya 18, manajemen sekolah atau madrasah bobotnya 18. Jadi totalnya 100.
Nah, sekarang bagaimana pemeringkatannya? Berikut pemeringkatannya. Sekolah atau madrasah memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut. Peringkat akreditasi A itu kategori unggul, nilainya 91 sampai 100. Pemeringkatan akreditasi B baik, nilai 81 sampai 90. Pemeringkatan akreditasi C cukup, memperoleh nilai 71 sampai 80. Nah, yang tidak terakreditasi jika sekolah memperoleh nilai akhir akreditasi 71. Nah, itu tadi gambaran IASP. Bagaimana cara mendownloadnya? Bapak Ibu bisa melihat deskripsi yang ada di bawah video ini, dan di dalam deskripsi itu juga sudah ada link untuk mendownload instrumen akreditasi satuan pendidikan semua jenjang dan instrumen telaah IASP. Berikut sebaran butir IASP per jenjang. Lalu apa sih isi butir kinerja inti? Butir kinerja inti itu ada 4 komponen penilaian yang terdiri dari komponen penilaian kompetensi lulusan, komponen penilaian proses pembelajaran, komponen penilaian mutu guru, dan komponen penilaian manajemen sekolah. Di masing-masing butir penilaian ada definisi dan ada pembuktian kinerja. Di masing-masing pembuktian kinerja itu ada 4 teknik: observasi, wawancara, telaah dokumen, dan angket. Bapak Ibu, di video yang lalu kita sudah membahas langkah-langkah persiapan akreditasi. Ada 9 langkah. Yang pertama mulai pembentukan tim, pembekalan tim, kemudian memahami IASP, telaah ICM atau IPM, telaah ICR atau IPR, dan apa itu asesmen kecukupan. Nah, sekarang tibalah saatnya untuk menelaah IASP, apa bukti fisiknya, bagaimana rekap datanya, dan bagaimana mensimulasinya. Untuk video yang akan datang, kita akan membahas bagaimana penyiapan dokumennya. Nah, ini Bapak Ibu format telaah instrumen akreditasi satuan pendidikan. Di sini ada nomor butir ke-1, ada pernyataan, ini komponen penilaian kompetensi lulusan. Siswa, butir pertama, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ini capaian kinerja tertinggi, di sini diambil dari level yang nomor 4. Ini penilaian kinerjanya dengan cara observasi, telaah dokumen, wawancara, yang diwawancara kepala sekolah, guru, dan siswa, dan yang terakhir nanti ada kesimpulan penilaian. Nah, indikatornya setelah kita menelaah IASP, kita rumuskan indikatornya untuk butir ke-1 ini. Semua siswa disiplin waktu hadir masuk sekolah, siswa disiplin waktu hadir masuk kelas, siswa disiplin waktu hadir di kegiatan ekstrakurikuler, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita menelaah? Seakan-akan kita sebagai asesor ya, yang sudah melakukan observasi dan wawancara. Wawancara kepada siapa? Ini wawancara kepada kepala sekolah, guru, dan siswa yang terkait kedisiplinan waktu. Di indikator pertama, baik guru, kepala sekolah, maupun siswa, semuanya menyatakan siswa disiplin hadir masuk di sekolah. Jadi di sini karena sudah semua orang sudah menyatakan semua siswa disiplin, maka tidak usah kita beri catatan. Berapa skor kinerjanya? Di sini bisa dipilih, ada 3 pilihan. 1, manakala kedisiplinannya itu rendah, 2, manakala kedisiplinannya sedang, dan yang ketiga itu tinggi. Jadi di sini 1 itu rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Kalau semua sudah menyatakan disiplin, baik guru, kepala sekolah maupun siswa, dan hasil pengamatan asesor atau kita sudah menunjukkan siswa disiplin, maka kita beri skor 3. Begitu juga untuk kedisiplinan masuk kelas.
kedisiplinan masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau tidak ada catatan, tidak ada temuan, maka tidak usah kita isi. Bu, diisi boleh? Boleh. Nah, yang nomor 4 ini, siswa disiplin berpakaian seragam di sekolah. Semua siswa ya, tidak ada satu. Ternyata dari hasil pengamatan asesor atau pengamatan kita, ada 12 dari 100 siswa, misalnya yang tidak berseragam 12 orang, jumlah siswa seluruhnya 100. Jadi kita tulis ada 12 dari 100 siswa tidak memakai topi atau ikat pinggang saat upacara bendera. Nah, dari hasil wawancara guru, kepala sekolah, dan siswa, semuanya mengatakan ada beberapa siswa yang tidak menggunakan seragam saat upacara. Klop deh, jadi kita tulis catatannya di sini. Kalau kondisi seperti itu, maka skor kinerjanya tidak bisa tinggi, bahkan tidak bisa sedang, tapi 1, rendah. Karena ini hanya 12, nah, bisa dikatakan bukan rendah kedisiplinannya dalam berpakaian, tapi sedang. Berikutnya, semua siswa berpakaian olahraga. Nah, dari hasil wawancara, ada satu anak yang tidak berseragam karena pindahan. Nah, jadi kita cetak, ada 1 dari 18 siswa kelas 2. Misalnya pada hari itu yang olahraga kelas 2, tidak memakai seragam dalam olahraga. Maka kita pilih juga, karena hanya sedikit, maka kedisiplinannya sedang. 3 itu jika semuanya. Kalau ingin mendapatkan nilai A, maka harus dikondisikan pada saat visitasi atau pada saat diamati, semua siswa yang olahraga ya harus seragam. Pada saat upacara, semua siswa ya harus menggunakan seragam yang lengkap. Itu caranya. Berikutnya, semua siswa disiplin berpakaian seragam lain yang ditetapkan sekolah atau madrasah. Misalnya ini dari hasil wawancara dan pengamatan ditemukan ada 2 dari 100 siswa yang tidak memakai seragam yang ditetapkan. Nah, karena kalau 3 itu semua, nah ini ada 2, berarti kedisiplinannya dalam berpakaian kita kasih nilai skor 2 dan seterusnya. Kalau tidak ada catatan, tidak usah ditulis. Semua kepedulian sosial siswa tinggi. Pada saat asesor datang atau pada saat kita amati selaku tim, kita melakukan pengamatan, ternyata kepedulian sosial siswa tidak ada perilaku yang bisa diamati. Nah, kalau ingin mendapatkan A, yang harus dikondisikan ada siswa atau beberapa siswa yang kita kondisikan untuk peduli terhadap siswa yang lain. Misalnya ada temannya jatuh, lalu dibantu. Nah, kalau sampai tidak ada yang diamati, ini berbahaya Bapak Ibu, bisa dapat skor 1. Nah, untuk mendapatkan A, semua harus dikondisikan dengan baik. Semua siswa. Ini tentang observasi dan wawancara. Jadi nanti tugasnya tim adalah menelaah ini. Setiap butir ini ditelaah bagaimana penilaiannya, apa indikator butir, sudah kita tulis semuanya di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi bagian yang berwarna kuning. Menurut hasil observasi penjenengan ada catatan enggak? Ada yang perlu diperbaiki enggak untuk memperoleh nilai A? Jenengan kasih skor berapa? Setelah skor ini kita tulis, berikutnya kita telaah dokumennya. Dokumen apa saja nanti yang harus kita siapkan? Di sini sudah kita tulis sesuai dengan instrumen tadi. Ada tata tertib. Nah, tidak sembarang tata tertib, tetapi tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Antara lain sistem poin. Nah, ini nanti yang diupload. Nah, yang diupload gimana caranya menelaah?
Ya, tanyakan pada operator sudah diupload atau belum, tata tertibnya sudah memuat tentang penegakan yang menyangkut hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi atau belum. Kalau misalnya temuan dokumennya tata tertib tidak mencakup penghargaan, nah ini sudah pasti nilainya tidak bisa tinggi, rendah ini, tidak memuat penghargaan. Atau kita katakan sedanglah, tidak ada penghargaan saja. Nah, berikutnya ditulis kesimpulan penilaiannya. Nah, di sini sudah dirumus, otomatis sudah langsung keluar. Contoh nomor 2 ini ya. Misalnya nomor 2 ini kita isi. Nah, ada isinya ini. Maka di sini ada isinya juga ini. Ini ada isinya. Maka di kolom kesimpulan ini sudah otomatis ada kesimpulan penilaiannya. Jadi enak ini, baik asesor, ini enak sekali menggunakan aplikasi ini. Tidak usah sibuk menyimpulkan apa, ini sudah otomatis menyimpulkan. Rekomendasinya apa? Ini ditulis. Kalau tadi terkait tata tertib, belum ada penghargaan, maka rekomendasinya harus direkomendasikan tata tertibnya direvisi. Ini siapa yang membuat rekomendasi? Kalau di awal ya tim sukses akreditasi. Nah, kalau yang mengisi ini asesor, berarti ini rekomendasi dari asesor untuk sekolah. Jadi saya ulang Bapak Ibu, butir 1 pernyataannya, capaian kinerjanya, ini teknik penilaian kinerjanya, indikatornya. Setelah itu Bapak Ibu mengisi hasil observasi dan wawancara, yang ditulis adalah yang ada catatan negatif saja, kalau ada catatan positif tidak usah dicatat. Kemudian di skor penilaian tinggal memilih sesuai dengan capaian skor kinerjanya, kita pilih 3, 2, atau 1. Setelah ini selesai diisi semuanya, nomor 1 sudah selesai dipilih semua. Telah dokumen apa yang diupload, dokumen apa yang ditunjukkan saat visitasi. Kemudian kita beri catatan untuk yang catatan negatif saja, catatan positif tidak usah. Lalu kita tentukan skornya, mau dikasih skor berapa sesuai kenyataan. Maka di langkah berikutnya kesimpulan penilaian otomatis akan terisi sesuai dengan catatan-catatan tadi. Nah, yang lebih mudah lagi, di sini langsung muncul nilai level kinerja untuk observasi, nilai level untuk dokumen, dan nilai terakhir. Nilai terakhir ini tentu rata-rata dari hasil observasi dan wawancara serta telaah dokumen kita jumlahkan, kita bagi 2. Nah, level terakhir, skor level terakhir inilah yang dimasukkan di dalam tabel atau aplikasi akreditasi pada video yang lalu. Kemudian rekomendasinya ditulis. Jadi yang ditulis hanya yang bagian kuning saja. Video yang lalu kita sudah membahas tentang instrumen akreditasi. Jadi nilai tadi, nilai akhir yang kita dapatkan ini, 3 ini kita masukkan di dalam. Jadi nilai level akhir 3 ini kita masukkan aplikasi kita yang lalu, di nomor 1 kita dapat nilai 3. Kita isi 3. Nah, contoh lagi ini di butir yang kedua. Butir kedua. Ini sudah kita buat catatan ini. Setelah kita buat catatan, ini yang diupload, ini yang ditunjukkan ketika visitasi, ini yang diupload. Lalu ini catatannya. Setelah kita isi semuanya, ini kita isi semuanya di nomor 2, maka muncul nilai kinerja di level 4, kemudian level dokumen 3, level akhirnya 4. Nilai 4 ini yang kita masukkan di nomor 2, 4. Ini Bapak Ibu untuk telaah IASP, ini sudah ada semuanya sebanyak 35 butir, ini kompetensi lulusan. Kemudian nanti di nomor 12 ini proses pembelajaran.
Kemudian di nomor 19 ada mutu guru. Setelah mutu guru, di terakhir nomor 23 manajemen sekolah atau madrasah. Setelah 35 soal ini kita telaah per butir, maka kita mengisi instrumen kekhususan inti untuk SD nomor 36. Ini pernyataannya, capaian kinerja tertinggi, nanti ada telaah dokumen, wawancara pada guru dan kepala sekolah, kesimpulan, setelah kita isi, maka akan keluar nilai-nilainya. Ini dengan isi yang bagian kuning. Nah, untuk SMK, MAK, ini ada 9 butir ya, dan SLB ada 5. Nanti bisa menulis sendiri, mengopi sendiri, dimasukkan, menambah sendiri di sini. Ini aplikasi tidak dikunci, jadi hati-hati jangan sampai menghapus rumus-rumus yang ada. Demikian Bapak Ibu untuk telaah instrumen akreditasi. Semoga instrumen ini bermanfaat bagi semuanya dan makin banyak sekolah yang terakreditasi dan mendapatkan nilai A. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk video yang akan datang akan kita bahas tentang bagaimana penyiapan dokumen-dokumennya. Jangan lupa tetap terus ikuti video-video yang akan datang. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.